Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan berarti? kalau menurut saya bukan pencitraan. Oke. Gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Oke. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Assalamualaikum, Sampurasun, Wejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan. Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah. Bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas. Dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Nah, itulah tanggapan Kang Deddy Mulyadi ya soal tadi bilang tidak disukai gadget ya. Kang Deddy itu sama salah satu orang saat di stasiun televisi ya teman-teman, tidak disukai gadget dan disebutnya itu pencitraan. Ya terserah Bapak aja lah kalau Bapak menilainya begitu. KDM itu menerima kritik dan saran bahkan nyinyiran orang pun beliau sering ditelan sendiri. Akhir kata saya sampaikan, mau suka atau tidak dengan KDM itu urusan Anda. Gak ada yang maksa harus suka
tapi jangan Anda gak suka namun membutuhkan pertolongan atau bantuan dari beliau. Nah, kalau begitu jangan ya teman-teman. Kalau masih membutuhkan KDM tapi masih nyinyir, nyinyir dulu baru dikasih sama KDM. Kayaknya begitunya. Tidaklah. Kalau saya selalu mendoakan Kang Deddy Mulyadi diberi kesehatan dan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pribadi itu bangga dan takjub akan kepribadian Kang Deddy Mulyadi ya. Dan perlu teman-teman tahu ya, saya pun perekonomiannya itu menaik setelah saya punya channel saya sendiri. Dulu saya punya channel, topiknya bukan tentang politik, bukan tentang pemerintahan Indonesia ya, yang lain cuman tidak laku. Nah, begitu Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, ya alhamdulillah perekonomian keluarga saya terbantu dengan adanya konten-konten Kang Deddy ya. Hatur nuhun Kang Deddy dari hati lubuk yang paling dalam dari saya, dari pribadi dan keluarga. Hatur nuhun pisan Kang Deddy. Nama lanjutkan saja Kang Deddy ya, memperjuangkan rakyat Jawa Barat ya, dan transparan lewat YouTube-nya Kang Deddy. Hatur nuhun Kang Deddy ya. Mau jadi konten kreator ke apa ke terserah tadi dibilangnya, kenyataannya beliau orang baik ya teman-teman. Di lapangan juga pokoknya mah Kang Deddy kemana-mana disambut. Kita itu jangan melihat Kang Deddy dari itunya aja, apa dari YouTube-nya aja ya, walaupun dari YouTube-nya itu real lah tanpa settingan. Saya juga sendiri ya pernah ketemu langsung dengan Kang Deddy ya. Itu itu orang-orang yang menunggu Kang Deddy sangat-sangat banyak teman-teman ya. Yang penting kenyataannya beliau itu orang baik dan kepribadian sangat senang membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kalau bicara data, nyatanya data beliau gunakan pun tidak memaksakan kehendaknya. Beliau malah minta untuk diaudit atau diperiksa oleh pejabat atau institusi yang berwenang. Coba kurang apa lagi Kang Deddy? Silahkan mau diapakan juga ya, diaudit atau diperiksa oleh pejabat. Kalau masalah sempurna kita sadarlah, gak mungkin ada manusia sempurna. Beliau pun sering kali menerima kritik saran. Semenjak Kang Deddy jadi gubernur, banyak itu yang kritik dari gubernur lain, dari DPR, dari apa kementerian juga ada ya teman-teman. Pokoknya dari mana-mana nih Kang Deddy dikritik ya. Tapi tetap aja warga Jawa Barat mah percaya sama Kang Deddy dikarenakan dia terus-terusan terbuka ya soal anggaran, soal jalan. Yang terbaru lagi, silahkan kepada warga Jawa Barat untuk mendokumentasikan atau memvideokan ketika jalan sedang diperbaiki. Kurang apa lagi? Nah, kalau begitu kan Kang Deddy melihat aktivitas, oh benar itu dana, adapun itu apa proyek yang lagi jalan kemarin kemarin itu ketahuan sama Kang Deddy upahnya itu di bawah minimum, dan kedepannya itu kayaknya tidak bakal uh, kontrak atau kerjasama sama kontraktor itu. Masa 80.000 supir itu seharusnya berapa, 200-an kalau nggak salah ya. Biarkan Pak orang lain ngatain apa toh, yang kritik bukan warga Jabar. Kebanyakan orang Jabar 95% dukung Kang Deddy dan cinta terhadap Bapak. Saya pribadi gak berpengaruh oleh kritik orang lain terhadap Bapak ya. Saya sendiri pun kalau ada kritik itu hal wajar dikarenakan apa namanya pejabat publik gitu. Tidak mungkin kepemimpinan untuk zaman sekarang itu dicintai 100% ya teman-teman. Ada aja yang kritik ya. Kalaupun benar ya
itu yang mengatakan Genjet gak minat konten KDM tentang mengatasi masalah di masyarakat seperti keluhan banjir, longsor, sampah, alih fungsi lahan, sekolah roboh masuk, sekolah susah ijazah ditahan, gak ada jembatan, proyek infrastruktur harus dicek terus se-upload masalahnya ya nggak masalah, yang penting Gubernur Jawa Barat terus kerja nyata, turun ke lapangan, cek problem masyarakat, bisa menyelidiki sebabnya, cari cara menangani dengan efektif secara cepat. Nah itu cara kepemimpinan Kang Deddy ya memang berbeda. Keluhan atau laporan bisa dijawab, ditangani oleh Gubernur Jawa Barat selagi itu bisa. Kalaupun tidak bisa, Kang Deddy pasti meminta bantuan ke pihak yang lebih ahli ya. Itu pokoknya yang ahli apa aja ya. Kalau Kang Deddy tidak bisa, malah bagus dikontenin jadi masyarakat tahu ya apa aja masalah di selama ini di Jawa Barat ya. Ternyata itu PR-nya sangat-sangat banyak ya. Penyelenggaraan enggak dalam pelaksanaannya, di mana kekurangan apa yang harus dicerminkan. Ya lihatlah cara menghancurkan kedua orang hebat ini. Ini adalah adu domba ya. Ini menurut Kang Toy ya. Sekarang banyak media dan buzzer itu membuat narasi adu domba antara KDM dan Purbaya. Padahal keduanya itu sangat diandalkan dan dibanggakan oleh kalau KDM ya sepenuhnya Jawa Barat, tapi di luar juga banyak ya yang mencintai beliau atau fans beliau. Kalau Pak Purbaya itu wajar deh karena kan dia itu Menteri Keuangan ya. Memang dia juga belak-belakan ya. Bagus juga itu Pak Purbaya ya. Komplit satu paket menyajikan ya. Nah itu saja ya menurut saya pribadi soal kritikan ke Kang Deddy Mulyadi dari Bapak itu ya. Dan itu kritik sudah biasa teman-teman lah bagi Kang Deddy. Nah itu saja informasi dari saya. Atur nuhun, mohon maaf kalau informasinya kurang jelas ya teman-teman. Atur nuhun yang sudah mendukung channel ini sampai sebesar ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.